Oh, suara kan? Kita kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini tengah dilakukan penjemputan Menteri SDM Republik Indonesia, di mana pada pagi hari ini Tambang nikel bukan hanya di GAK, saya Prajampat. Tambang nikel bukan hanya di GAK, saya Prajampat. Tambang nikel bukan hanya di GAK, tambang nikel ada di Kepulauan Sepele, saya Prajampat. Tambang nikel bukan hanya di GAK, saya Prajampat. Tambang nikel bukan hanya di GAK, saya Prajampat. Your attention please, passengers on flight number IU244 leaving for Jaya. Saya Prajampat. Bukan hanya di Kepulauan GAK, tetapi di Kepulauan Menyai Fundar dan Batas Pele. Itu yang menjadi poin tuntutan daripada kami teman-teman demonstrasi kemarin. Bukan hanya di GAK, Kepulauan GAK. Saya Prajampat, saya Prajampat. Nomor penerbangan IU215 tujuan Jakarta. Tambang nikel bukan hanya di GAK. Tambang nikel bukan hanya di GAK. Tambang nikel bukan hanya di GAK. Tambang nikel berada di Kepulauan Menyai Fundar dan Batas Pele. Itu harus ditinjau, bukan hanya di GAK. Saya Prajampat. IU215 leaving for Jakarta. Please board the aircraft immediately to gate number 2. Thank you. Saya Prajampat. Tambang nikel bukan hanya di GAK. Kunjungan Menteri ke Raja Ampat untuk ke GAK itu menipu publik bahwa tambang nikel hanya berada di GAK dan itu akan mengintervensi tidak akan tercabut izinnya karena PT GAK sudah beroperasi sekian lama. Menteri SDM harus turun ke Kepulauan Menyai Fundar dan Batas Pele untuk mencabut izin-izin ilegal yang saat ini tidak diperhatikan. Saya Prajampat. Saya Prajampat. Tambang nikel bukan hanya di GAK. Saya Prajampat. Cabut izin tambang di seluruh tanah Papua. Cabut izin tambang di seluruh tanah Papua. Cabut izin tambang di seluruh tanah Papua. Papua bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Menteri SDM harus mencabut seluruh izin tambang di Sorong Raya. Kalau hanya mencabut izin GAK, itu tidak mungkin karena GAK adalah perusahaan asing. saat ini kawan-kawan dari aktivis menjemput Pak Menteri dengan membentangkan spanduk Papua bukan tanah kosong, saya Prajampat, dan beberapa aspirasi lainnya yaitu dari koalisi Selamatkan Manusia dan Alam Beberai, di mana mereka menyampaikan 3 poin, di mana berkaitan dengan cabut izin
usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat dan juga secara permanen. Dan dalam poin tuntutan ini sendiri ada desakan dari mereka untuk mencabut tambang nikel bukan hanya di Kepulauan Kak, Chef Raja Ampat. Menteri SDM harus turun dan meninjau langsung di Kepulauan Mayapur dan Batang Pele, karena itu yang menjadi indeks pertama untuk kami mahasiswa Kabupaten Raja Ampat. Chef Raja Ampat, tambang nikel bukan hanya di Kak, Chef Raja Ampat. Bupati Menteri SDM harus turun langsung di Kepulauan Mayapur dan Batang Pele. Chef Raja Ampat. Milik seluruh dunia. Jadi kami harus Chef Raja Ampat. Kami mohon pilih pelaku-pelaku pariwisata untuk menyelamatkan pariwisata di Raja Ampat yang sudah terkenal di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Batang Pele Mayapur merupakan geopark konservasi yang harus dilindungi, bukan dieksploitasi untuk dihancurkan. Chef Raja Ampat, tanah Papua bukan tanah kosong. Sepakat. Tolak izin tambang nikel di Raja Ampat. Tolak. Raja Ampat itu kawasan konservasi internasional. Sepakat. Itu bukan hal yang mudah untuk kami mendapatkan itu. Tolong jaga Raja Ampat bukan hak situ kami. Kami pelaku wisata, masyarakat lokal yang menentukan hidupnya di Raja Ampat. Chef Raja Ampat. Kami mewakili para pelaku wisata yang mencari penghidupan untuk keluarga melalui wisata laut. Chef Raja Ampat. Kami datang dengan hati damai. Jangan membuat keonaran. Kami hanya ingin agar Pak Menteri SDM bisa melihat dan membaca tuntutan kami. Terima kasih. Abang. Bahwa aksi ini bagian daripada suara rakyat yang kemudian tidak terdengar oleh pemerintah. Sekali lagi bahwa seluruh aliansi mahasiswa masyarakat Sorong Raya bahkan Papua Barat Daya menegaskan bahwa menolak dengan tegas seluruh praktek PSN atau program strategis nasional yang kemudian tidak bertumpu pada kepentingan masyarakat. Wabil khusus adapun pertambangan yang kemudian dilaksanakan di Raja Ampat di Pulau Mayapur yang menjadi dan termasuk di dalam salah satu daerah geografis ekowisata yang menjadi wisata geopark dunia yang seharusnya dijaga dan kemudian dilindungi oleh negara. Bukan negara turut serta untuk kemudian menghabiskan seluruh sumber daya alam yang ada di tanah Papua.
Kita pikir Sumatera, Kalimantan sudah cukup menjadi pelajaran bahwasanya tuan rumah menjadi tamu di tanahnya sendiri. Dari timur Indonesia, tanah Papua, kami sorakan kepada Bapak Menteri SDM untuk kemudian mencabut seluruh izin pertambangan dan semua praktek PSDM di tanah Papua. Suara lantang ini, saya selaku Ketua Umum HMI Cabang Sorong meminta kepada Kakanda yang terhormat Bahlil Nadalia untuk kemudian mendengar suara ini, suara adinda dari Cabang Sorong. Hidup bersama. Tolak tabang. Tolak kosong. Siap. 5 tujuan Jakarta dipersilakan segera naik pesawat udara melalui pintu nomor 2. Your attention please. This is the final call on flight number IU215 leaving for Jakarta. Please board the aircraft number 2. Thank you. Unsur kuasa dari unsur negara lagi I AN 1 Mako Yusuf Jakarta Yoko Kampel AN Bogor Pak Kapolsek, izin gitu. Itu bisa apa? Itu bisa apa? Hah? Kaki daman. Mana suara Papua? Suara Papua. Perhatian, panggilan terakhir bagi para penumpang pesawat udara dengan nomor penerbangan IU215 Jakarta dipersilakan segera naik pesawat udara melalui pintu nomor 2. Terima kasih. Your attention please. Sudah. This is the final call on flight number IU215 leaving for Jakarta. Please board the aircraft through gate number 2. Thank you. unsur kuasa dari unsur negara lagi AN 1 Mako Yusuf Jakarta Yoko Kampel AN Bogor Pagi. Hidup rakyat Papua. Hidup. Hidup rakyat Papua. Hidup. Tolak tambang nikel di Raja Ampat. Tolak tambang nikel di Raja Ampat. Tolak tambang nikel di Raja Ampat. Ya, Papua bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Papua bukan milik negara. Papua adalah tanah milik masyarakat adat Papua. Sejak ribuan tahun yang lalu sebelum Indonesia ada, sehingga pemerintah perlu untuk mencegah, mengakomodir dan mendengar aspirasi rakyat Papua. Papua hari ini mendesak tambang nikel harus dicabut dari atas tanah Raja
Posisi dari sini juga. Dekat. Dekat dari sini. Papua, terutama Raja Ampat adalah kebanggaan kita bersama. Papua, Raja Ampat adalah kawasan terbaik dunia yang harus dijaga. Tidak bisa diperjualbelikan demi uang, tidak bisa diperjualbelikan demi nikel. Argumentasi pemerintah bahwa demi energi bersih, hilirisasi, semua adalah omong kosong. Berbicara soal dunia yang bersih berarti menjaga lingkungan, bukan menghancurkan lingkungan seperti yang ada di Raja Ampat. Baik PT Gas Nikel maupun KWI maupun perusahaan-perusahaan yang lain di atas tanah Raja Ampat, kami menolak dengan tegas. Kami menolak dengan tegas sebab merusak satu-satunya kekayaan alam terbaik di dunia. Raja Ampat sudah diakui sebagai kawasan geopark, kawasan yang harus dilindungi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menegaskan bahwa kawasan pulau-pulau kecil tidak boleh diganggu gugat, apalagi dijadikan tambang nikel. Karena yang potensi merusak pulau-pulau kecil maupun kekayaan alam yang terkandung di bawah laut. Kami menolak dengan tegas kehadiran Menteri SDM Bahlil di atas tanah Papua maupun Raja Ampat, karena kedatangannya jelas merupakan kong kali kong jahat antara investor-investor mafia tambang yang merusak bukan hanya Papua tetapi seluruh Indonesia. Oleh sebab itu kami dengan tegas menolak kehadiran Menteri SDM Bahlil Lahadalia di atas tanah Papua maupun Raja Ampat. Hidup masyarakat adat. Hidup masyarakat adat. Hidup Papua. Tolak Bahlil Lahadalia. Tolak Bahlil Lahadalia. Terima kasih. Gelap. Tribun. Cut. Selamat pagi masyarakat Papua Bardaya. Hari ini selamat pagi Pak Bahlil, Menteri SDM. Kami menyampaikan terima kasih karena sudah datang di tanah Papua. Hari ini kami datang di sini dengan suasana damai dan aman. Kami menyampaikan bahwa Papua
Papua bukan tanah kosong, Raja Ampat bukan tanah kosong. Jadi kami minta Bapak tidak menunda, mencabut izin secara permanen. Karena ini merusak ekosistem dan menghabiskan pulau-pulau Raja Ampat yang masuk dalam geopark dunia. Kami minta dengan hormat, Pak Bahlil hari ini datang menyampaikan bahwa bersedia mencabut izin Raja Ampat. Kami tidak minta lain-lain, setelah itu silakan Bapak ke Raja Ampat. Kami minta hari ini Bapak datang menyampaikan bahwa bersedia cabut izin Raja Ampat. Itu saja, kami dengar bahwa Bapak bersedia mencabut izin Raja Ampat dan silakan Bapak ke Raja Ampat. Perhatian, panggilan terakhir bagi para penumpang pesawat udara dengan nomor penerbangan IU215 tujuan Jakarta dipersilakan segera naik pesawat udara melalui pintu nomor 2. Terima kasih. Your attention please. This is the final call on flight number IU215 leaving for Jakarta. Please board the aircraft to gate number 2. Thank you. Kosong dari unsur udara lagi Ali 1 Mahmud Yusuf Jakarta Yokohama Ali Bonponamasi. Perhatian, panggilan terakhir bagi para penumpang pesawat udara dengan nomor penerbangan IU244 tujuan Jayapura dipersilakan segera naik pesawat udara melalui pintu nomor 2. Terima kasih. Your attention please. This is the final call on flight number IU244 leaving for Jayapura. Please board the aircraft to gate number 2. Thank you. Unsur dari unsur udara lagi Ali Yusuf Jayapura Yokohama Ali Bonponamasi. Mohon perhatian, panggilan kepada Kapal Udara Songkong, Ibu Nia Trianti Harapon dan Ibu Ani Munaima. Panggilan kepada Kapal Udara Songkong, Ibu Nia Trianti Harapon dan Ibu Ani Munaima. Penumpang Sumber Engine tujuan Jakarta dipersilakan segera naik pesawat udara melalui pintu nomor 2. Panggilan kepada Bapak Widian Prasoko, Ibu Nia Priyantika Harapon dan Ibu Ani Munaima. Penumpang Super Engine tujuan Jakarta dipersilakan segera naik pesawat udara melalui pintu nomor 2. Terima kasih. Belum tahu, saya di bandara. Baik, selamat pagi. Pagi. Ya. Saya Raja Ampat. Saya Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Kawan-kawan sekalian, saya ingin sampaikan bahwasanya hari ini kedatangan Menteri SDM merupakan aib bagi Papua, kawan-kawan. Mengapa demikian? Oleh sebab dalam pasal 28H menegaskan bahwasanya setiap orang berhak hidup dan menikmati udara yang sehat. Itulah sebabnya ini menjadi salah satu bagian daripada aksi untuk menolak kedatangan Menteri Bahlil Lahadalia. Yang perlu kita sampaikan dan kita tegaskan bahwasanya kawan-kawan sekalian, satu yang kemudian merupakan bagian paling penting yang menjadi salah satu hal yang hari ini kita perjuangkan, yakni kita tahu sendiri bahwasanya Raja Ampat menjadi salah satu tempat yang ramah akan ekologis. Tetapi pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa bisa lolos AMDAL, kawan-kawan? Bukankah ini merupakan kong-kali-kong antara Menteri Bahlil dengan pihak asing, kawan-kawan? Kalaupun hari ini Menteri Bahlil menyatakan diri sebagai bagian daripada Papua, maka kami menolak secara tegas.
dan kita ketahui kawan-kawan bahwasanya Raja Ampat menjadi lokasi konservasi yang tidak boleh diganggu, digugat. Itu menjadi warisan budaya kita semua kawan-kawan. Namun oleh sebab kegatalan daripada Menteri SDM sampai kawan-kawan sekalian, hari ini bagian terpenting dalam kemudian melestarikan adat istiadat, bahkan melestarikan geopark dunia, itu pun kemudian tidak diperhatikan dan dijaga kawan-kawan. Oleh karena itu, di dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar menegaskan bahwasanya masyarakat adat selama masih mereka hidup di bawah bimbingan dan juga di bawah. Sebentar, Bapak saya lagi bicara, nanti baru Bapak, saya masih bicara. Pasal 18 B ayat 1 dan 2 menegaskan bahwasanya satu yang paling terpenting, masyarakat adat harus dihargai. Akan tetapi, sebentar, Bapak berkoordinasi tidak tepat sasaran. Maksudnya kita bicara dulu, baru nanti Bapak bicara. Oke? Oke, mantap. Hidup Papua! Hidup! Raja Ampat! Lindungi hutan Papua! Hidup! Mohon panggilan kepada Bapak penumpang super tujuan Manado dipersilakan segera naik pesawat udara lalu 502. Terima kasih. Tadi kan ini sekarang saya bawa megafon, bawa batu, kayu, senjata. Ini cuma tulisan. Ini kita bilang bahwa itu tidak usah tahu tulisan. Kita bukan rendah. Silakan datang bicara, silakan. Kita orang Papua bukan rendah. Jadi kawan-kawan sekalian, sekali lagi kerjasama Menteri Bahlil dengan pihak asing sudah ketahuan kawan-kawan. Kenapa demikian? Karena beliau takut dengan tulisan-tulisan di sini. Padahal ini tidak mengandung unsur batu, kayu dan seterusnya. Panggilan lagi kepada Bapak Ilham Pratama, Bapak Yanowati Hamso dari Tugas Papua, penumpang super tujuan Manokwari, Jayapura, dipersilakan segera naik pesawat udara lalu 502. Panggilan lagi kepada Bapak Ilham Pratama, Bapak Yanowati Hamso dari Tugas Papua, penumpang super tujuan Manokwari, Jayapura, dipersilakan segera naik pesawat udara lalu 502. Terima kasih. Kita beda pesawat. Kita mau semuanya harus transparansi. Semuanya harus transparansi. Dan beliau kan kita aja menyampaikan. Berhati-hati para penumpang pesawat udara Wings Air nomor penerbangan IPK
Your attention please. Passengers on flight number 5B911 Jakarta menuju stasiun Indo. Thank you. Pejabat dari tadi tuh. Tidak bisa. Ini berapa orang kita semua? Gini kita semua. Ini beliau yang minta, tidak banyak. Beliau yang minta. Ini beliau yang minta. Aman. Mari. Mari, saudara. Mari. Ayo. Mari. Apa mari? Bapak katanya sudah jalan keluar. Mari. Tidak ada. Kita tadi sudah bilang maksudnya damai. Kawan-kawan yang masih tidak ada ini. Mari. Saya yang mediator yang ngurus ini. Tidak, saya yang mediator. Mari. Mari, saudara. Tadi dijelas bukan bohongan, Pak. Sudah, mari. Mari. Nama. Ibu. Jangan ibu. Banyak ibu. Polisi ini ada 18 organisasi. Mari. Berapa orang yang masuk? Kita masuk tidak aja di luar itu. Sampaikan aspirasi. Iya, maksudnya SOP-nya kayak gini kan tidak bagus juga kan. Tadi kita tidak paksa masuk lah gitu. Maaf. Ayo. Pokoknya jangan wajib masuk ya, mereka keluar. Berapa orang? Ini? Sudah. Cukup. Sudah, izin masuk ya. Dari tadi kan? Siap. Bisa masuk.
Ini puan ini namanya ini. Kami diarahkan datang ke sini, ternyata Menteri SDM tidak diancam, tapi Ini penipuan. Ini penipuan. Ini pintu keluar. Bahlil hari ini menipu rakyat Indonesia, rakyat Papua, rakyat Raja Ampat, rakyat yang punya salah. Tapi hari ini Pak Bahlil tidak menunjukkan diri sangat ambil dudukan kamera. Seorang menteri kabur lewat pintu belakang, kawan-kawan. Seorang menteri kabur bertemu dengan masyarakat, kawan-kawan. Seorang menteri takut bertemu dengan takut. Seorang menteri takut. Ada apa nih semua ini? Kita bikin paper. bahwa Menteri SDM tidak menerima seperti Republik Papua. Betul. Ini betul. Black light. Suku siapa?
Itu adalah bagian dari provokasi. Wawancara dulu, wawancara. Tidak usah terkecoh. Kita tetap pada perjuangan kita bahwa kedatangan Menteri SDM hari ini Abang. kita tolak dengan tegas. Kita tolak. Aspirasi kita adalah bukan tutup secara sementara, tetapi tutup tambang nikel di Raja Ampat secara permanen. Pasukan mantri sudah berbicara aja. Sembok, kawan-kawan masaksi kita kumpul kalau kita jumpa pers. Sebelah sini. Balik. Balik ke sini, Dari sini boleh. Master. Black light. Black light. Wawancara di sini, Abang. Kita menunjukkan bahwa kita rakyat lebih cerdas daripada elit politik. Kita menunjukkan bahwa kita rakyat lebih teredukasi daripada elit politik. Kepentingan mereka adalah jabatan, kekuasaan, kekayaan. Tetapi kepentingan kita adalah menjaga hutan, laut, gunung, udara. Bukan demi kelangsungan generasi ini saja, tetapi generasi yang akan jauh ke depan. Raja Ampat, bumi kita, baik yang ada di Papua, di Indonesia, apabila dirusak, apabila dihancurkan, maka bukan saja generasi ini yang menderita, tetapi kita akan mewariskan kepada generasi anak cucu kita penderitaan yang tidak ada hentinya. Pertambangan nikel sudah terbukti di Halmahera, sudah terbukti di Sulawesi, telah menghancurkan jutaan laut, menghancurkan ribuan hektar kawasan-kawasan yang terlindungi. Misalnya di Telbueda di Halmahera, sudah terbukti menghancurkan kawasan hutan, sudah terbukti beracuni air, beracuni udara. Oleh sebab itu, kami dari koalisi masyarakat tolak tambang di Raja Ampat, termasuk kawan-kawan dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia yang hari ini hadir, kami dengan tegas menolak kedatangan Bahlil yang merupakan Menteri SDM. Kami tahu bahwa kedatangannya hari ini di atas tanah Papua adalah untuk meredakan protes massal terhadap kebijakan pertambangan nikel di atas tanah Raja Ampat. Oleh sebab itu, kami dengan tegas menyampaikan bahwa kami koalisi masyarakat adat yang ada di ibu kota provinsi Papua Barat Daya yang merupakan bagian dari Kabupaten Raja Ampat menolak dengan tegas kehadiran Menteri SDM di atas tanah Papua atau di atas tanah Raja Ampat. Terima kasih. Hidup masyarakat adat. Tambang di Raja Ampat. Kosong. Terima kasih. Oke. Bapak! Bukan tanah kosong! Bapak! Bukan tanah kosong! Izin untuk teman-teman masa aksi, para media liputan semua, izinkan kami dari masa aksi Koalisi Selamatkan Manusia dan Alam Gomberais. 1. Cabut izin usaha pertambangan IUK di Kabupaten Raja Ampat dan tutup secara permanen. 2. Mendesak pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk tidak memberikan izin industri kelapa sawit sebagai proyek strategis nasional di wilayah adat Papua Barat Daya. 3. Tolak proyek strategis nasional di wilayah Papua Barat Daya dan seluruh tanah Papua. Papua! Bukan tanah kosong! Papua! Bukan tanah kosong! Papua! Bukan tanah kosong! Sekian dan terima kasih. Oke, kawan-kawan masa aksi, kita dari sini kumpul di depan bandara dulu. Baru kita ada pembicaraan sedikit. Oke, kabur. Jangan.
Oke, sebagai ini kakak, wawancara kakak dulu soal tadi represif sedikit dengan anggota dari kawan-kawan masa aksi sendiri. Kaflo. Kaflo, cepat dulu. Kaflo. Ayo, kita sini. Kaflo. Itu sudah. Ya mungkin dari masa aksi sendiri, bagaimana tanggapan? Ya, tadi kita bisa melihat sendiri, bahkan di orasi kawan-kawan itu sudah ditegaskan bahwa aksi ini adalah aksi damai. Aksi hanya untuk menyampaikan aspirasi dengan 3 poin utama yang tadi sudah disampaikan oleh Korlap dalam aksi hari ini. Jadi dengan adanya tadi kita mengikuti dinamika yang tadi, kami di teman-teman Koalisi Selamatkan Manusia dan Alam Domberai disampaikan dari dalam, entah itu ditunjuk dari Bahlil atau tadi kami juga melihat Pak Michael Watimena di dalam, dan atau mungkin juga perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memerintahkan kepada salah satu mereka yang ada di dalam untuk menyampaikan kepada masa aksi dengan tujuan untuk mengundang 8 orang perwakilan dari perwakilan koalisi yang tergabungnya diantaranya ada 18 organisasi. Tapi kemudian ketika ingin masuk mereka dihalang-halangi dengan SOP bandara bahwa harus ada pemeriksaan. Setelah pemeriksaan lalu dihalangi lagi dengan tidak diperbolehkan 8 orang seperti yang tadi diperintahkan menjadi 2 orang. Disitulah tadi ada debat pendapat dengan antara masa aksi dengan pihak yang mewakilkan dari dalam yang memerintahkan untuk mereka boleh masuk. Juga di situ ada pihak kepolisian, salah satu oknum polisi juga dengan nada yang begitu keras dan juga mencekal kawan-kawan untuk masuk. Setelah kawan-kawan berhasil masuk dengan mempertegas bahwa 8 orang yang tadi terwakilkan itu wajib masuk, dan secara khusus juga perwakilan korban dari Raja Ampat, dalam hal ini masyarakat adat dari Batan Pele dan Manyaifun, mereka wajib menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Menteri Bahlil. Tapi kemudian karena ini dihalang-halangi, mereka sudah masuk ke dalam, ternyata zong. Mereka ke dalam itu tidak menemukan Bahlil dalam hitungan detik. Mereka ke dalam lalu disampaikan Bahlil sudah terbang kembali menggunakan heli. Di situ kami kecewa, dan ketika kami kembali, masa aksi tidak melakukan tindakan kriminalisasi yang terjadi. Kami direpresif bukan hanya oleh oknum polisi, tetapi juga oleh oknum sipil. Kami tidak tahu sipil itu datang dari mana, motivasinya apa, tapi kemudian melakukan penyerangan, pemukulan sebanyak 1 kali kepada salah satu demonstran kami yang berada di bagian dari koalisi, khususnya dia adalah Ketua HMI Cabang Sorong yang tadi mendesak seniornya Bahlil Hadila sebagai senior dari Kanda HMI harusnya bisa merespon mereka, tetapi ujung-ujungnya kita dikriminalisasi, dan secara khusus salah satu masa aksi tadi terjadi pemukulan terhadapnya. Dan kami dengan situasi yang tadi begitu cepat, akhirnya kami juga teman-teman yang berada di koalisi, saya di sini sebagai pendamping dari Koalisi Selamatkan Manusia dan Alam Papua, khususnya kami dari LBH Papua Posorong, mempertegas bahwa aksi kawan-kawan adalah aksi dengan tujuan mendesak kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk segera menghentikan proyek-proyek strategis nasional yang tidak berpihak kepada masyarakat adat Papua, secara khusus masyarakat adat Moi yang ada di wilayah Papua Barat Daya, dan juga mendesak kepada pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan juga Provinsi Papua Barat Daya untuk segera mencabut izin usaha pertambangan di seluruh Kabupaten Raja Ampat dan di seluruh tanah Papua. Terima kasih.